untuk menyambut Ramadan nih, para jomblo nih emang dia harus dikasih suatu treatment yang beda sama orang yang udah punya status. Kira-kira nih Ustadz nih, apa saja penyakit hati yang timbul karena kejombloan ini Ustadz? Ayo dimulai. Episode 1 ini judulnya Ramadan dan para jomblo. Cara menyambut Ramadan untuk melenyapkan penyakit hati. Mari kita mulai acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ustadz Nasyirul. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukron ini ya kesempatannya yang sudah diberikan ini. Ini saya di sini bagaikan butiran debu ini dibanding senior saya ini. Dari judulnya aja nih mungkin saya udah dipertuankan buat petua jomblo ini. Harusnya buat orang yang udah nggak menjomblo. Ya terima kasih ya dari semuanya itu kita di sini nggak memandang pertamanya. Dari jomblo maupun nggak jomblo, dari yang sudah diberikan karunia anak, yang belum dikarunia anak, seenggaknya kita semua manusia itu diberikan cobaan. Resiko atau konsekuensi menjadi makhluk, menurut saya pribadi itu adalah diuji. Penyakit hati itu namanya sebuah ujian. Nah, ujian itu selalu ditimpa kepada manusia, dan Allah menimpakan ujian itu tidak melebihi dari kadar yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Nah, kenapa ini kita menjadi orang yang dikatakan tadi jomblo, terus habis itu kita melenyapkan hati yang mati atau penyakit hati. Nah, kita di sini harus memperkaya hati. Memperkaya hati itu ada banyak caranya. Meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan zikir, dan lain sebagainya. Nah, kita di bulan puasa ini harusnya kita imanan wahtisaban. Nah, kita ini beriman dengan yang tulus. Imanan dari seluruh yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat itu selalu ada kata-kata iman dan amal soleh. Wa aminu solihati, wa aminu solihati, wa aminu solihati. Iman itu pasti bergandengan sama amal soleh. Nah, kenapa di hadis ini imanan wahtisaban? Tapi nggak ada kata-kata solehnya. Karena saking seringnya iman itu bergandeng dengan kata-kata solih, jadi itu sudah mutlak. Kita beriman itu harus dituntut untuk beramal soleh. Nah, ketika kita di bulan puasa ini, harusnya kita menyandingkan kata-kata itu. Imanan wahtisaban. Nah, di awal pembuka ini, marilah kita sama-sama nih, kita kuatkan niat kita. Apakah ini menjadikan sebuah momentum, walaupun kita diterjang sama wabah pandemi ini, apakah kita diuji juga nih, bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan tulus, dengan iman, dengan amal soleh yang kuat. Nah, itu pembuka dari saya dulu ya. Mungkin ada dari moderator mau menambahkan klausul-klausul yang akan dibahas. Ini mungkin nanti ada pembahasan tentang bagaimana sih kiat-kiat seorang jomblo nih. Kan jomblo kan belum berkeluarga ya. Apa apalagi itu jomblo loh? Ya, definisi jomblo dulu. Definisi jomblo. Terus bagaimana cara jomblo beribadah
di tanah rantau sendirian, ngekos, belum berkeluarga, itu apakah kan itu ngenes kan? Apakah pahalanya itu lebih besar daripada yang sudah berkeluarga kayak gitu? Definisi jomblo dulu, Ustadz. Jomblo gampang tuh dijawabnya. Jomblo ya orang belum punya status. Apa itu Definisi jomblo, Kak? jomblo. Ya, apa itu jomblo? Kalau pendapat saya, suatu manusia yang hidup dalam kesendirian. Sesuai KBBI bener nggak? Ya, KBBI. Jomblo. Berarti Kak Dery kalau lagi kesepian tuh jomblo berarti ya. Sepi itu mah rasa. Masa? Kalau jomblo itu status. Terus Kencengin hati Ustadz, pokoknya. Ustadz, gimana nih cara menyambut Ramadan nih untuk para jomblo nih? Apakah beda dengan yang sudah berkeluarga nih cara menyambut Ramadannya? Mungkin dari saya sih beda ya. Kalau Bagaimana, kita yang namanya, betul, terima kasih nih. Saya punya pendapat aja sebenarnya, ini bukan ilmu yang pakem ya. Untuk menyambut Ramadan nih, para jomblo nih emang dia harus dikasih suatu treatment yang beda sama orang yang udah punya status. Kalau dia udah punya status, udah jadi suami, udah dia punya suami atau dia punya istri dan segala macamnya, berarti dia udah berjamaah kan. Nah, definisi jamaah itu saling mengingatkan. Nah, kita jomblo nih nggak ada yang ngingetin nih. Nah, dari situ kita harus start. Ramadan ini kita punya capaiannya apa? Sebelum di Ramadan kita itu punya capaian nggak? Nah, capaian-capaiannya harus kita buat. Contoh misalnya, di sebelum Ramadan kita nggak pernah hatam sekali Quran. Nah, seenggaknya di Ramadan kita bisa sekali hatam. Nah, nanti kalau misalnya sebelum Ramadan kita udah sering hatamin Al-Quran, katakanlah 5 kali hatam. Naikkan lagi, yang tadinya belum bisa sholat tahajud, sholat duha, belum bisa beramal soleh yang lain, sodakoh, infak, dan segala macam, ya tingkatkan di situ. Kita bisa membuat mutabah masing-masing, kita bisa punya list masing-masing. Seenggaknya kita diberikan sebuah akal bagaimana caranya kita moving forward ya, bisa terus berkembang ke depan. Nah, alangkah baiknya kita juga punya tujuan masing-masing. Nanti kita mau lakukan apa, bagaimana kita mengatasi kesendirian itu. Contohnya kita bisa berkumpul di Zoom ini ya. Nah, ini suatu yang bisa mengingatkan satu sama lain. Daripada sendirian. Paling nonton anime ya terus. Iya. Iya bener. Iya, saya Sampai lagi tamat nonton nih anime. Kyojin nih. Oke, pertanyaan Lagi pula. berikutnya ini. Kira-kira nih Ustadz nih. Apa saja penyakit hati yang timbul karena kejombloan ini, Ustadz? Dan Nah, bagaimana cara mengatasinya nih? Apalagi di bulan Ramadan kan, bagaimana cara kita ngatasin? aduh, ini poin yang nggak bisa baku ya. Kalau dari saya sendiri, biasanya penyakit hati ini pertama kita iri, dengki dari hati ya. Orang udah punya status, kita belum. Kita banding-bandingin diri kita. Dia udah punya, ada yang bisa ngingetin tiap hari, tiap malam. Kita belum ada. Terus kita iri. Terus kita jadi pelampiasan yang aneh-aneh tuh. Apalagi sampai kita maksiatnya, nah udah, pasti kita punya penyakit hati yang lebih. Yang di situ yang sulit tanggulangi. Kalau udah penyakit hati itu dikembangbiakan, dia nggak dimanuver balik, itu dia bisa bakal berkembang kayak virus. Jadi kalau misalnya kita udah punya penyakit hati, kita harus cepat-cepat zikrullah, mengingat Allah. Seperti itu Bang Fer, menurut saya ya.